Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas. Nonton film ringkas. Seperti biasa, saya akan meringkas sebuah film berjudul. Film ini menceritakan kisah sepasang suami istri yang sudah menikah selama 25 tahun dan anak-anak mereka sudah dewasa. Pernikahan yang romantis dan bahagia ini ternyata menyimpan sisi gelap dan kengerian, di mana si istri akhirnya tak sengaja mengungkap rahasia kelam suaminya yang mengerikan. Bahkan kengerian suaminya ini mengancam keselamatan hidupnya. Bagaimana wanita ini mampu bertahan dan mengatasi kengerian tersembunyi sang suami? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan suasana bahagia di sebuah anniversary pernikahan. Pasangan suami istri bernama Bob dan Darcy yang sudah menikah selama 25 tahun. Mereka begitu menikmati momen istimewa ini, dan kedua anak mereka juga turut hadir, yang bernama Donnie, putra sulung, dan Petra, si bungsu, yang datang bersama kekasihnya bernama Ben. Darcy terlihat sangat bangga mendengar cerita kesuksesan anak-anaknya, terutama saat Petra memberitahu rencana pernikahannya yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Namun, di tengah suasana kebahagiaan itu, Darcy tak menyadari kehadiran seorang pria tua yang terus mengamatinya dari kejauhan. Pria itu terlihat membaca koran dengan berita tentang pembunuhan seorang wanita yang dilakukan seorang psikopat bernama Biddy. Saat berada di toilet, Darcy bertemu dengan tetangganya bernama Betty. Mereka berbincang, lalu Betty sempat menyinggung penemuan jasad seorang wanita di dekat rel kereta api. Dia juga menceritakan bagaimana korban terlihat mengalami penyiksaan yang sangat kejam oleh pelaku. Mendengar cerita ini, Darcy tampak terkejut dan merasa ngeri mendengar kabar itu. Kembali ke pesta, seorang pejabat memberikan penghargaan kepada Bob atas keberhasilannya memajukan bisnis pameran koin klasik. Sebagai bukti cintanya, Bob memberikan hadiah kepada Darcy, sepasang anting berbentuk ikan. Tentu saja Darcy sangat menyukainya. Setelah pesta selesai, mereka kembali ke rumah. Darcy langsung naik ke kamar dan memanggil Bob untuk menyusulnya. Namun sebelum itu, Bob menyempatkan mengintip tetangganya Betty yang sedang bermesraan dengan suaminya. Namun dia tak bisa berlama-lama karena Darcy sudah menunggu di ranjang. Di luar rumah, pria tua yang sebelumnya terlihat di pesta tampak kembali mengamati rumah mereka dalam kegelapan. Usai bermesraan, Darcy menunjukkan sebuah foto koin antik dari tahun 1955 kepada Bob. Dia ingin membeli koin tersebut sebagai hadiah untuk Bob. Tetapi Bob menolak karena dia tahu koin itu dilelang dengan harga yang sangat mahal. Keesokan harinya, setelah mengantar anak-anak mereka pergi, dan Bob yang berpamitan untuk berburu koin ke luar kota, Darcy pun kembali masuk ke rumah. Di sana, dia menonton berita tentang penemuan mayat seorang wanita bernama Maureen Duval yang ditemukan di dekat rel kereta. Namun, Darcy tidak terlalu tertarik melihat berita itu. Malam harinya, Darcy sedang menonton TV. Namun karena acara TV-nya tidak menarik, dia pun ingin mematikan TV. Tetapi remote-nya tidak berfungsi. Saat ia pergi ke gudang belakang untuk mencari baterai, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Darcy mematikan lampu dan mengintip keluar. Dia melihat seorang pria tak dikenal berdiri di depan rumah. Karena merasa tidak mengenalnya, Darcy memilih untuk mengabaikan pria itu, hingga akhirnya pria tersebut pergi. Ketika kembali mencari baterai di gudang, perhatian Darcy tertuju pada tumpukan majalah yang berserakan. Di antara tumpukan itu, ia menemukan sebuah majalah dewasa yang membuatnya sangat terkejut. Dia tak menyangka bahwa Bob, di usianya yang sudah tak muda lagi, masih menyimpan majalah seperti ini. Karena merasa penasaran,
Darcy mulai berpikir bahwa suaminya mungkin menyembunyikan barang-barang aneh lainnya. Dia pun kembali mencari-cari, hingga Darcy menemukan sebuah kotak kecil. Dan ketika dia membukanya, Darcy menemukan kartu identitas seorang wanita bernama Maureen Duval. Sontak saja tubuh Darcy langsung gemetar hebat, karena dia mengetahui nama itu sebagai korban pembunuhan berantai oleh bidik yang baru saja diberitakan pagi tadi. Seketika pikirannya berkecamuk dan panik, dan dengan tangan bergetar, dia buru-buru menyusun kembali kotak itu seperti semula. Saat keluar dari gudang, Darcy mulai ketakutan dan hanya bisa menangis, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ketika masuk ke dalam rumah, Darcy menerima telepon dari Bob. Dia mencoba menenangkan diri agar suaminya tidak mencurigainya. Namun Bob rupanya mengetahui Darcy sedang tidak baik-baik saja dari suaranya. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang membuat Darcy cemas. Dengan gugup, Darcy beralasan bahwa dia hanya merasa emosional karena Petra, putri mereka, akan segera menikah. Namun Bob tidak yakin dan tampaknya menyadari ada yang tidak beres. Sebelum menutup telepon, Bob memberitahu bahwa dia mungkin pulang larut malam. Tetapi Bob berjanji akan segera pulang setelah pekerjaannya selesai. Setelah itu, Darcy yang penasaran lalu mencoba mencari tahu info tentang bidik si pembunuh berantai melalui internet. Dia membaca berita bahwa Bidi telah melakukan aksi kejamnya sejak tahun 1980 dan semua korbannya adalah wanita. Para korban selalu mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dihabisi. Hingga kini 12 korban telah ditemukan. Namun hal yang paling mengejutkan Darcy adalah ketika melihat foto Maureen Duval. Di foto itu Maureen mengenakan anting berbentuk ikan, persis seperti yang Bob hadiahkan padanya. Dia semakin yakin kalau Bob suaminya adalah Bidi sang psikopat. Karena pikirannya kacau dan ketakutan, Darcy pun meminum beberapa pil penenang, berharap bisa melupakan perasaan takutnya meskipun hanya sebentar. Sementara itu di tempat lain, Bob ternyata bukan pergi bekerja di luar kota. Justru dia terlihat sedang santai di sebuah kafe. Untuk menyalurkan hasrat psikopatnya, dia sedang mengamati seorang wanita yang menjadi incarannya. Setelah cukup lama menunggu, wanita itu akhirnya keluar dari kafe. Bob mengikutinya dengan mobil, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Pukul 1.30 dini hari, Bob akhirnya pulang ke rumah. Darcy yang mendengar suara pintu terbuka turun dengan hati-hati. Namun dia tidak menemukan siapapun di sana. Merasa tidak tenang, dia kembali ke kamar dan mengunci pintunya. Namun betapa terkejutnya dia melihat Bob ternyata sudah berada di dalam kamar. Bob mengatakan dengan serius bahwa mereka perlu berbicara. Sudah pasti hal ini membuat Darcy semakin takut, terutama ketika Bob menyebutkan bahwa dia ingin membuat sebuah pengakuan. Darcy berpura-pura tidak memahami maksudnya. Namun Bob kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu Darcy telah mengutak-atik kotak di bawah meja di dalam gudang. Dia bahkan memperhatikan bahwa salah satu kotak kecil itu tidak kembali ke posisi semula. Tidak hanya itu, Bob juga mengatakan bahwa Darcy lupa menghapus riwayat pencarian di internet sebelumnya. Menyadari bahwa rahasia kelamnya mungkin telah terbongkar, Bob mulai bercerita. Dia mengaku bahwa sebenarnya dia bukanlah pembunuh Maureen Duval, melainkan itu adalah perbuatan sahabat lamanya bernama Brian. Bob kemudian menceritakan sedikit masa kecilnya bersama sahabatnya Brian. Ketika mereka duduk di bangku sekolah menengah, Brian mengatakan tidak tahan melihat teman-teman wanitanya yang berpakaian seksi.
Brian menganggap mereka wanita murahan. Suatu hari, Brian mengajak Bob menculik seorang gadis. Setelah mereka memperkaos gadis itu, mereka kemudian menghabisinya. Namun, beberapa bulan setelah kejadian itu, Brian mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Sejak saat itu, Bob mengaku sering mendengar bisikan dari Brian. Suara itu terus mendorongnya untuk mencari wanita-wanita lain dan menghabisi mereka. Bob selalu berusaha melawan suara bisikan dari Brian. Namun, karena bisikan itu sangat kuat, dia pun tidak mampu mengendalikannya. Dan satu-satunya cara untuk meredamnya adalah dengan melakukan apa yang Brian minta. Dalam percakapannya dengan Darcy, Bob bersikeras bahwa semua tindakannya bukanlah keinginannya sendiri, melainkan dorongan yang tidak bisa ia lawan. Melihat istrinya mulai sedikit lebih tenang, Bob kemudian mempersilahkan Darcy untuk melaporkannya ke polisi. Namun, Bob meminta Darcy memikirkan konsekuensi bagi masa depan anak-anak mereka. Dia mengingatkan bahwa jika kebenaran ini terbongkar, karir anak-anak mereka akan hancur dan mereka akan dikucilkan di masyarakat. Kata-kata Bob ini membuat Darcy tercengang, di mana dia tidak sanggup membayangkan anak-anak mereka mengetahui aib ayah mereka yang sadis ini. Bob mencoba menenangkan istrinya, lalu meminta agar rahasia ini dipendam sebagai bagian kecil dari kehidupan mereka, karena ini adalah untuk kebaikan keluarga besar mereka. Dengan perasaan yang campur aduk, Darcy meminta waktu untuk memikirkan langkah yang harus diambil. Keesokan harinya, Bob bangun lebih awal. Saat melihat Darcy masih tertidur lelap, dia pun segera mencekik istrinya. Namun, ternyata itu hanya mimpi. Meskipun berusaha tetap tenang, Darcy tetap dihantui kecemasan luar biasa. Bayangan kekejaman suaminya terus mengganggu pikirannya. Sore harinya, saat membersihkan rumah, Darcy menemukan sebilah pisau yang tergeletak di atas meja. Dia curiga bahwa Bob mungkin ingin menghabisinya. Ketika Bob pulang malam hari, Darcy dengan hati-hati menanyakan soal pisau tersebut. Dengan tenang, Bob menjelaskan bahwa pisau itu dia gunakan untuk memotong apel semalam. Dalam percakapan itu, Darcy meminta Bob bersumpah untuk tidak pernah lagi mengulangi aksinya. Dia juga memohon agar Bob memusnahkan kartu identitas Majorin Duval. Bob pun berjanji tidak akan melakukan aksi psikopatnya dengan syarat hubungan mereka bisa kembali normal seperti semula. Darcy pun menyetujuinya, meskipun tampak jelas di raut wajahnya bahwa dia terlihat sedang menyusun sebuah rencana. Hari-hari berikutnya, Darcy mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Bob dengan detail. Namun, Bob tidak menunjukkan tanda-tanda perilaku seorang psikopat. Dia tampak seperti pria biasa, menjalani kesehariannya seperti suami pada umumnya. Tetapi di suatu malam, sebuah berita televisi melaporkan kasus pembunuhan seorang wanita. Awalnya, Darcy terkejut, namun ia sedikit tenang ketika mengetahui bahwa pelakunya adalah suami korban sendiri, bukan pembunuh berantai. Meski begitu, kekhawatiran Darcy kembali muncul ketika suatu hari dia melihat Bob memandangi Betty, tetangga mereka, yang sedang berolahraga dengan pakaian seksi. Hal itu membuat Darcy mulai merasa Betty mungkin target Bob berikutnya. Ketika Bob sedang memperbaiki mobil, Darcy berniat ingin menghabisi suaminya. Apalagi situasi saat itu sedang mendukung. Darcy mengatakan pada Bob bahwa dia mengetahui kalau Bob sedang memandang Betty tadi siang. Tak disangka, Bob mengakui bahwa Betty memang terlihat menarik dengan rok seksinya. Namun, Bob segera meminta Darcy untuk tidak memperpanjang masalah itu, mengingat minggu depan adalah hari pernikahan Petra anak mereka. Dengan segala pertimbangan, Darcy memutuskan untuk menunda rencananya. Seminggu kemudian, pesta pernikahan Petra digelar di sebuah gereja. Semua orang terlihat bahagia merayakan momen tersebut. Ketika mereka menuju hotel untuk melanjutkan pesta, si pria tua yang sebelumnya memperhatikan Darcy di pesta anniversary kali ini kembali terlihat memantaunya dari dalam mobil. Darcy mulai sadar dirinya sedang diawasi, tapi dia tidak terlalu menanggapinya. Di hotel,
Bob mengajak Petra berdansa, dan momen itu membuat Darcy kembali larut dalam kesedihan. Dia merasa bersalah dan tak sampai hati untuk mengungkap siapa sebenarnya ayah dari anak-anaknya. Dia mencoba tetap tegar, meskipun dalam hati dia meratapi masa depan keluarganya yang penuh dengan ancaman. Di akhir acara, Darcy menghampiri Bob yang sedang duduk merenung. Bob mengucapkan terima kasih atas kesempatan kedua yang Darcy berikan kepadanya. Dia bersyukur memiliki istri yang begitu pengertian, dan kata-kata itu perlahan meluluhkan hati Darcy. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka berjalan dengan tenang. Namun suatu hari, saat berada di basement, Darcy melihat kilatan cahaya aneh yang membuat Darcy kembali tidak tenang, seakan-akan ini pertanda bahwa rahasia gelap keluarga mereka belum berakhir. Darcy mengikuti cahaya yang dia lihat, dan Darcy dibuat syok saat menemukan seorang gadis yang terikat. Setelah didekati, ternyata gadis tersebut adalah Petra, anaknya. Namun, lagi-lagi itu hanyalah mimpi. Petra. Darcy. 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 Tak lama kemudian, Bob datang membawa hadiah untuk Darcy, sebuah koin langka yang telah dia cari selama 14 tahun. Darcy sangat senang dan mereka merayakan penemuan itu dengan makan malam bersama. Darcy bahkan mengizinkan Bob untuk mabuk semabuk-mabuknya dan berjanji mentraktir semua minumannya malam itu. Mereka menikmati makan malam dalam suasana yang sangat romantis. Setelah Bob mabuk, mereka pulang ke rumah. Dan Darcy meminta Bob menyiapkan minuman lemon kesukaannya. Sedangkan Darcy menunggu kedatangan Bob di kamar. Saat Bob membawakan minuman lemon yang diminta Darcy, tiba-tiba Darcy mendorong Bob hingga terjatuh. Melihat Bob yang sudah tak bergerak, Darcy berpikir kalau Bob mungkin telah tewas dan berniat menelpon 911. Namun Bob ternyata masih hidup dan terdengar suara rintihan. Darcy segera mengambil plastik berlapis kain, berniat untuk menyekap Bob hingga tewas. Darcy pun melakukan aksinya yang sudah dia rencanakan sejak jauh-jauh hari. Bob sempat melawan, tapi tubuhnya yang lemah tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya meninggoy. Darcy lalu membersihkan semua barang-barang dan memastikan tidak ada barang bukti yang mencurigakan. Setelah semuanya sudah aman, Darcy menelepon 911 dan melaporkan bahwa Bob jatuh dari tangga karena mabuk. Keesokan harinya, mereka mengadakan pemakaman Bob. Anak-anak dan menantunya turut hadir. Setelah pembacaan doa, Darcy meletakkan anting-anting pemberian Bob di atas peti matinya. Darcy tidak sadar bahwa si pria tua itu kembali memantau dari kejauhan. Keesokan harinya, Darcy menyumbangkan barang-barang Bob ke panti sosial. Tiba-tiba, si pria misterius yang sering memantau Darcy datang ke rumah. Pria ini bernama Holt Ramsey. Dia mengaku dirinya dari kejaksaan. Darcy mengajaknya masuk, dan Ramsey menunjukkan sebuah artikel koran yang dibaliknya ada kata BD, yang ia simpulkan kalau itu singkatan dari Bob dan Darcy. Darcy tertawa dan menyebut Ramsey tidak waras. Namun Ramsey bersikeras bahwa Darcy pasti tahu tentang perbuatan suaminya. Ramsey juga mengatakan, meski Bob sudah tewas, dia akan terus mengungkap kasus BD karena ada 12 wanita yang menjadi korban. Sebelum pergi, Ramsey mengatakan akan terus menyelidiki keluarga Darcy. Mendengar perkataan Ramsey, Darcy pun mengancam Ramsey agar jangan coba-coba merusak kedamaian keluarga dan masa depan anak-anaknya. Setelah Ramsey pergi, namun entah mengapa dia tiba-tiba pingsan saat masuk ke mobilnya. Untunglah Betty, tetangga mereka, melihat kejadian itu. Malam harinya Darcy menyelinap ke rumah sakit dan masuk ke ruang Ramsey, di mana Darcy berniat menghabisinya dengan bantal.
Namun ternyata Ramsey saat itu masih tersadar. Darcy meminta Ramsey untuk memberikan pesan-pesan terakhir sebelum dia dilenyapkan. Namun Ramsey malah bertanya apa yang Darcy lemparkan ke peti mati Bob. Darcy pun menjelaskan bahwa itu adalah anting-anting milik mencuri Duval yang sebelumnya Bob berikan padanya sebagai hadiah. Singkat cerita, Darcy mengurungkan niatnya untuk menghabisi pria itu. Darcy kemudian mengungkapkan bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk mencegah Bob mengulangi aksinya karena dia tidak yakin dengan sumpah Bob sebelumnya. Darcy memberi kotak merah kepada Ramsey dan mengatakan bahwa Bob menyimpan kartu identitas mencuri Duval di dalamnya. Sebuah rahasia yang baru dia temukan setelah 25 tahun pernikahannya. Ramsey membuka kotak tersebut yang berisi satu koin yang pernah diberikan Bob kepada Darcy. Darcy kemudian mengungkapkan keyakinannya bahwa Bob mendapatkan koin itu dengan cara menghilangkan nyawa seseorang. Setelah itu, Darcy berpamitan dan dia siap menerima konsekuensi jika Ramsey ingin melaporkannya ke polisi. Namun, sebelum Darcy pergi, Ramsey memintanya untuk mendekat. Lalu, Ramsey berkata bahwa Darcy telah melakukan hal yang benar. Darcy kemudian mencium pipi Ramsey sebelum meninggalkannya. Keesokan harinya, Darcy melanjutkan hidupnya seperti biasa. Kematian Bob membuat hidup Darcy lebih tenang dan terbebas dari ancaman yang selalu menghantuinya. Dan film pun berakhir. Sebenarnya, Darcy sangat mencintai Bob, namun dia terpaksa melakukan ini semua supaya tidak ada lagi korban berikutnya. Dan juga Darcy sangat takut kalau suatu saat dirinya dan anak-anaknya yang akan dihabisi oleh Bob. Mengingat Bob sendiri mengakui tidak bisa melawan bisikan dari Brian. Meskipun belum tentu benar, namun tetap saja itu akan terus menjadi ancaman untuk Darcy. Namun pertanyaan besarnya adalah, kenapa selama 25 tahun polisi tidak mampu mengungkap kebejatan suaminya dengan korban yang sudah begitu banyak? Namun, karena ini hanyalah sebuah film, tentu apa saja bisa terjadi. Demikian alur cerita film kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dengan ringkasan-ringkasan film yang saya paparkan di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.